if you want to go full swing on this, plantation maybe like instead of we cut down trees to get the forest, need to cut all the trees. Maybe we look into opportunity like sawah padi, for instance. Whether is it suitable to grow these bamboos, or maybe plantation in the sense like you plant other trees beside than bamboos, or along the rivers or waterfronts anywhere. That's one maybe I want to ask because I don't know, Frim maybe have a lot of land reserve or land forest reserve. Maybe they can utilize or you can substitute into others. That's one of my questions on plantation. Secondly, I saw down there the display on the bamboo. There's a square bamboo. I just wanted to know further, is there such thing like, is it happen to be one of a kind, only happen to grow in that square size? Or is there can be something can be done to have a square bamboo so that we can have a furniture, we have a square rather than round all the way. So that's maybe the second. Thirdly, myself, I also have a long, I mean, like with what Dr. Jimmy also as an architect background, I'm sharing also on his part. So, but for me, I'm more towards landscaping. I like landscape. So even my house, I got a lot of bamboos trees surrounded. So this, I'm looking to what are these landscaping that can be applied to, I mean, to make people love to grow or to plant bamboos at their houses. So basically these three questions, I mean, I want to ask for the panel. Thank you. Thank you, Mr. Obaka. I like the one where you say you're interested in landscaping, you have bamboos in your house. We'll talk further. I'm interested in that. So any reaction from the others, please? Okay, mungkin saya boleh menjawab soalan nombor 1 dan nombor 2. Pertama, mengenai plantation. Frame ada melakukan beberapa try lah. We have a few plot yang kita buat trial di Nami, di kawasan Pahang, kawasan Buntu. Jadi yang di kawasan Nami dan Buntu tu so far tak ada masalah lah. Dan cuma kita ada a few problem dengan yang Golden Hopes dan Felda. Yang Felda dengan Golden Hopes, kita kena pasti bahawa biasanya yang dia bagi kat kita third class punya land, third class punya tanah lah. So tanah yang baik, tanah yang bagus, dia bagi kepada kelapa sawit sebab dia dah sure market ada, masalah ada dan lebih ekonomi. Dan dia tak nampak lagi bambu. So Felda, apa yang dilakukan oleh Felda dan Golden Hope, dia bagi yang low quality soil. So bila tanam memang ada masalah yang term of quality lah. Okay. Mengenai tanah padi, kita belum try lagi lah so far. Tapi kebanyakan pinggir sungai tak ada masalah. Cuma dalam segi peladangan, bila kita tanam di lokasi tanah yang topografinya berbeza, tanah tinggi dan tanah rendah, biasanya tanah rendah mempunyai density bambu yang lebih rendah compare ke tanah tinggi. Okey. Mengenai soalan yang kedua, bambu dalam bentuk square. Mungkin sekarang kita dah boleh jumpa watermelon dalam bentuk square. Okey. So method yang sama juga kita guna. Di frame kita dah try hampir 15 tahun dulu. So apa kita buat? Kita moldkan daripada dia start tumbuh, daripada rebung, melentur au dari rebungnya, kan? So kita dah moldkan dia, tapi kita punya mold tu every 5 meter.
Maknanya dia tumbuh selepas 5 meter, kita buatlah balik more dia lagi. Jadi kita kena continue lah sampai dia habis. So dia mengambil masa nak tumbuh sampai maksimum bukan 2 ke 3 bulan lah. Tapi biasanya dalam masa 2-3 bulan tu kita monitor masa dia mula shoot naik tu. Itu method yang kita guna lah. More kita buat daripada papan biasa je. Papan biasa. Cuma kalau more-nya terbesar, dia akan bentuk round juga sikit. Kalau more-nya terkecil, dia akan melengkung ke dalam. So you tengok yang sampel di bawah tu, dia cuba masuk ke dalam, sebab dia cuba besarkan dia punya size diameter dia dengan cara mengambil space dalam. So itu saja yang saya ada tak? Ya. Oh, landscape. Saya mungkin boleh sambung sedikit tentang landscape. Jadi sebelum saya ke landscape, saya nak sambung tentang tanaman buluh di tanah rendah dan tanah tinggi. Apa yang saya perhatikan pemerhatian saya dan selama saya hidup di Indonesia itu, dia tanah tinggi dan tanah rendah kegunaannya berbeda. Yang tanah tinggi itu dia kurang air, dia lebih tumpat, lebih liat gitu kan. Jadi itu gunanya untuk buat rumah, buat resort, buat yang memerlukan pool, yang memerlukan kekuatan pada dia. Untuk yang tanah rendah, kebanyakannya untuk kegunaan keraftangan, perabot, karena dia itu lebih lembut, lebih senang dibentuk lah kayak gitu. Nah itu buat menjawab soalan tadi. Yang kedua berkenaan dengan landscape. Bapak ini kalau minat landscape dari bambu, ayum ke bambu nggak bisa pulang ke Malaysia. Yakin terus. Karena dia oke, buluh tuh dia cerita sebab dia tak banyak elemen yang kita tengok di Malaysia yang menggunakan buluh. Buluh di sana kita main dengan daun, dengan color dia dan dengan bunyi dia. Dia bila kena angin tu dia kan. Itu yang paling malam tu dia sebab kalau di Indonesia buluh ni adalah budaya, dia jadi budaya. Dan yang memegang budaya buluh adalah orang Sunda atau Jawa Barat. Ya, itu yang kebanyakannya. Dan apa yang terjadi ialah bila rumah di buluh, dia bisa ada kawan dia adalah air. Jadi dia bunyi air campur dengan bunyi daun, dia akan jadi wah. Itu kalau cakap masalahnya itu kan kita kan cakap intinya bahasa Indonesia. So apa yang dimainkan sini ialah warna buluh juga memainkan peranan yang penting sebab dia ada buluh warna kuning, ada buluh warna hitam dan dia ada buluh yang dinamakan buluh macan ataupun buluh tutul yang sebentar ya. Yang ini namanya buluh tutul. Ini bukan dicat, bukan di varnish, bukan di apa. Memang asal kejadian dia disumpah dulu sebab dia susah nak mandi. Jadi disumpah jadi macam ni. Memang ini dah keadaan dia. Dan ini antara buluh yang paling mahal kat sana. Dan yang ini datang dari negara sana, yang agak-agak gelap tu, macam roti canai tu kan. Orang yang buat roti canai. Dan inilah keadaan dia, buluh hitam. Dan hasilnya dekat Malaysia tak ada siapa yang nampak kot. Bila saya kebanyakannya bila bawa buluh hitam berapa, buluh hitam sini kata ini dicek ke. Ini memang real hitam tumbuhnya. Ya, ini kuning. So permainannya dekat situ lah. Dia bila Sunda dia banyak main air terjun sebab tanah dia memang tanah tinggi. Lepas tu dia main suara daun dan dia main color. Kalau untuk lanjut nak